Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Yang saya muliakan, puan-puan, kakak, adik hadirin semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang apapun. Kita boleh menyambung pengajian kita, pembacaan Al-Quran beserta tajwid, dan disambung kemudian pembacaan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terus kita sambung pengajian berikutnya tentang hadis Rasulullah, tentang keistimewaan ilmu, lepas itu berzikir, dan keistimewaan Al-Quran. Oke ya, kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yaumal qiyamah mimma qamihi ila makkata wa man qara'a asyra ayatin min akhiriha thumma kharajat dajjal lam yusallitu alaiha. Al hadis rawahul Hakim, hadis riwayat Imam Hakim. Wa qala hadza hadis sahih. Ini hadis sahih, hadis yang baik untuk kita amalkan ya. Jadi makna dari hadis ini bahwa Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an telah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi kita dah baca, dah belajar, yang dah sampai dengan menunaikan sebutan huruf-huruf yang betul, maknanya menjaga ilmu tajwidnya. Jadi ilmu tajwid ini wajib ketika baca Al-Quran, ilmu tajwid ini wajib digunakan. Kalau siapa yang baca Al-Quran tanpa menjaga ilmu tajwid, maka hukumnya haram. Nah, jadi suka hati baca jenun ketemu ya pun dia baca saja, tak tahu cara baca dia, maka hukumnya haram. Jadi wajib menjaga ilmu tajwid, terutama makhraj huruf ketika membaca Al-Quran. Sebab apa? Kalau makhrajnya salah makhraj, maka maknanya berubah. Nah, itu bahaya. Maka wajib belajar ilmu tajwid ya. Paham ya? Ketika baca Al-Quran wajib menjaga ilmu tajwidnya. Terus, sebagaimana ia diturunkan, maka surah itu akan menjadi nur atau cahaya untuk pembacanya pada hari kiamat, dari tempat tinggalnya sehingga ke Mekah ya. Jadi surah Al-Kahfi ini akan menjadi nur atau cahaya ya. Sesiapa yang membaca 10 ayat terakhir ya, baca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi tadi ya, kemudian Dajjal keluar, maka Dajjal tidak akan dapat menguasainya. Hadis riwayat Imam Hakim. Jadi ini termasuk ayat-ayat penangkal daripada fitnah Dajjal. Daripada apa? Fitnah Dajjal. Oke, jadi usahakan kalau bolehlah kita hafal 10 ayat terakhir. Ada yang ulama kata lagi atau dalam hadis lain 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Ya. Jadi kalau tak pun yang 10 ayat terakhir sesuai hadis ini, 10 ayat terakhir kita selalu amalkan, kita rajin, kita kalau boleh kita hafal atau rajin kita baca, maka seandainya fitnah Dajjal ini keluar, Dajjal itu keluar. Jadi Dajjal ini sangat hebat, dia macam Tuhan ya. Jadi dia tanah kering ya, sebelum keluar Dajjal ini nanti kemarau panjang, rumput pun mati semua. Jadi kalau tanah kering tuh Dajjal pun ngomong cakap, ya langit keluarlah hujan, tiba-tiba hujan. Nah, maka orang-orang yang imannya rendah, iman kuat pun tapi kalau goyah, dia pun, oh memang dia ini Tuhan, tiba-tiba hujan.
Lepas tu yang kering-kering ini tanah, ya rumput tumbuh, tiba-tiba tumbuh ya. Orang yang dah mati, bangun, hidup lagi yang dah mati. Siapa yang tak ragu? Siapa yang tak ragu? Pasti dia orang pun yakin, dia memang Tuhan. Itu bahayanya fitnah Dajjal. Jadi usahakan kita baca, rajin baca paling tak, atau hafal 10 ayat terakhir ya. Paham? 10 ayat terakhir pada surah Al-Kahfi ya. Atau kalau tak setiap malam Jumat tuh baca surah Al-Kahfi ya. Lebih afdal dihafalkan 10 ayat terakhir. Lepas itu sering baca, jangan hafal aja lepas itu tak baca. Oke ya. Hafalkan 10 ayat terakhir. Lepas itu sering baca kalau boleh setiap hari, kalau mampu. Kalau tak pun dalam seminggu baca 2-3 kali lah. Ya. 10 ayat terakhir. Paham? Ini penangkal daripada fitnah Dajjal. 10 ayat surah Al-Kahfi yang terakhir. Paham? Oke, terus berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ang Jabir radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'u alam tanzil. Wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Oke, artinya maksud dari hadis ini bahwa Sayyidina Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tidur selagi baginda Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca surah As-Sajdah dan Tabarakalladzi atau surah Al-Mulk. Itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau kita nak ikut sunnah Rasulullah, apa yang Rasulullah buat, usahakan jangan tinggalkan surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk sebelum tidur. Paham? Surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk Tabarakalladzi sebelum tidur. Kalau tak mampu terlalu banyak, surah Al-Mulk saja pun boleh, atau surah As-Sajdah saja pun boleh. Pilih salah satu juga boleh, semampunya. Paham? Sebaiknya jangan tinggalkan sebelum kita tidur baca surah Tabarak atau surah As-Sajdah, mengikuti amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mampu amalkan, tak mampu tak berdosa. Mampu ikut sunnah Rasulullah, baik, bagus. Ya, paham? Sambung berikutnya, bahwa Ang Jundubin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Rawahu Ibnu Hibban. Bahwa artinya Sayyidina Jundub radhiyallahu an telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa atau siapa saja yang membaca surah Yasin, Yasin kita dah biasa baca surah Yasin pada waktu malam, ketika malam hari, karena mencari redha Allah, keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi termasuk keistimewaan surah Yasin ini, antara lain ini, kalau kita baca pada malam hari surah Yasin, kalau ada waktu setiap malam pun juga boleh, setiap malam baca surah Yasin bagus, maka dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Itu termasuk keistimewaan surah Yasin. Atau keistimewaan yang lainnya, siapa yang baca surah Yasin, ini hadis yang lain, bukan di sini ya, maka siapa yang baca surah Yasin maka setiap hajatnya akan dikabulkan oleh Allah ya. Contohnya kalau ada hajat apa, lepas itu baca Yasin, lepas itu mohon, ya Allah kabulkanlah doa saya macam ni, ya, minta doa apa saja, lepas itu baca Yasin. Oke, maka siapa yang membaca Yasin maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Atau sesuai yang hadis ini, siapa yang pada malam hari baca surah Yasin maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tuan-tuan, itu keistimewaan surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, surah Yasin. Ya. Itu semua amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Tak payah banyak-banyak, sikit janji faham. Kalau boleh mampu beramal.